kabar Anda hari ini? FOM News kembali hadir menjumpai Anda dengan berita teraktual dan menarik bersama saya Nisrina Hilyatul Aulia. Saya Aurel Putriana Najwa. Inilah selengkapnya. Tragedi ini merujuk pada peristiwa ambruknya bangunan musola atau asrama putra di Pondok Pesantren Al-Khazini, Biduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang terjadi pada 29 September 2025. Peristiwa ini menimbulkan duka mendalam dengan puluhan korban jiwa. Laporan menyebutkan sekitar 63 hingga 67 korban meninggal dan korban terluka. Keruntuhan diduga terjadi akibat adanya kegagalan konstruksi saat proses pengecoran atau renovasi bangunan yang meningkat dengan isu kurangnya izin mendirikan. Ketika keruntuhan terjadi, para santri tengah melangsungkan sholat asar berjamaah pada lantai 2 yang difungsikan sebagai musola. Gedung itu diketahui sempat bergoyang sesaat. Namun, saat santri masuk rakaat sholat kedua, bagian ujung musola ambruk dan merembet ke bagian lain gedung dan kemudian runtuh. Beberapa lembaga penyelamat dikerahkan segera setelah runtuhnya bangunan. Lebih dari 400 personel dari Basarnas, TNI Polri, PMI, relawan yang terkait bekerja siang dan malam dalam shift 24 jam. Damkar Surabaya juga mengerahkan unit penyelamatan tugas berat yang dilengkapi peralatan khusus seperti kamera pertama dan detektor kehidupan yang dapat mendeteksi korban di ruang sempit atau gelap di bawah reruntuhan. Pencarian ini sangat mendesak karena puluhan siswa diyakini banyak diantaranya berusia 12 hingga 19 tahun. Pada tanggal 1 Oktober, gempa bumi bermuatan 6,0 magnitudo melanda wilayah Sumeneb, Jawa Timur, sekitar 200 km dari Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo. Gempa bumi telah memadatkan puing-puing sehingga mengurangi ruang bagi korban yang terjebak. Ia mencatat bahwa celah antar puing yang awalnya selebar 50 cm kini hanya 10 cm, sehingga meningkatkan kesulitan akses bagi para korban untuk selamat. Setelah beberapa hari pasca runtuhnya bangunan, operasi penyelamatan telah beralih fokus dari upaya menemukan korban selamat menjadi korban meninggal. Setelah para pejabat meyakini bahwa masa emas di SMP sekitar 72 jam setelah keruntuhan telah berlalu. Saat itu, tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan belum terdeteksi oleh peralatan canggih yang diperlukan. Tim kemudian bekerja untuk membersihkan puing-puing dengan aman, mengkoordinasikan penggunaan alat berat dengan mengutamakan keselamatan, dan memastikan korban dapat dievakuasi dan diberikan perawatan atau pemakaman yang layak. Kiai Haji Abdul Salam Mujib selaku pengasuh pesantren menanggapi kejadian tersebut secara terbuka dengan menyatakan penyesalan, menyatakan kejadian tersebut sebagai bagian dari kehendak Tuhan dan meminta kesabaran dari keluarga korban. Ia juga menjelaskan bahwa musola tersebut berada pada tahap akhir pengecoran beton, sebuah proses yang telah berlangsung selama sekitar 9 hingga 10 bulan lamanya, dan menegaskan bahwa lantai atas belum digunakan untuk kegiatan rutin. Secara keseluruhan, merujuk laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, total korban yang terjebak sebanyak 167 orang dengan rincian 67 orang tewas dan 158 korban telah ditemukan selamat. Dari korban selamat itu, sebanyak 14 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, 89 orang diperbolehkan pulang, dan 1 orang dirujuk di Rumah Sakit Mojokerto. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Aurel Putriana Najwa Dan saya Nisrina Hilyatul Aulia pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.